Pengertian teks pidato. Pidato merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Pidato juga diartikan sebagai cara menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk kata-kata dengan ekspresi wajah, intonasi suara, dan gestur. Jadi, pidato itu adalah kegiatan mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata. Jadi kita ngomong ke orang lain, menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Bukan hanya orang satu tok atau dua, tetapi banyak orang. Nah, pidato ini disampaikan juga tidak lempeng-lempeng saja seperti membaca, tetapi cara menyampaikan pidato ini dalam bentuk ekspresi wajah. Ada juga intonasi suara, ada juga gestur untuk tubuh kita atau cara tangan kita gerak seperti apa. Kemudian macam-macam pidato. Pidato itu ada bermacam-macam. Di antaranya pidato sambutan. Pidato sambutan itu biasanya waktu upacara bendera, ada sambutan kepala sekolah. Itu juga dikatakan sebagai pidato. Kemudian ada pidato perpisahan. Pidato perpisahan itu biasanya waktu kita perpisahan dengan siswa kelas 9, ada salah satu wakil dari kelas 9 menyampaikan pidato perpisahan. Kemudian juga ada pidato peresmian. Pidato peresmian ini disampaikan saat meresmikan jembatan atau meresmikan gedung. Pidato-pidato ini biasanya bertujuan untuk memberikan beberapa informasi kepada pendengarnya. Jadi pidato bertujuan untuk memberikan beberapa informasi kepada pendengar. Kemudian tujuan pidato. Tujuan pidato itu memiliki bermacam-macam tujuan. Di antaranya memberi informasi dan mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu. Jadi pidato itu tidak hanya didengar saja, tidak ada bahasannya, tetapi di dalam pidato juga ada informasi yang disampaikan apa dan mengajak kita sebagai pendengar untuk melakukan sesuatu yang disampaikan oleh pembaca pidato. Jadi di dalam sambutan waktu upacara ya tidak hanya didengarkan, tetapi juga dipahami informasinya apa, mengajak kita untuk apa. Di dalam pidato peresmian tidak hanya memberikan informasi tentang meresmikan suatu apa, mungkin mengajak kita untuk merawat gedung yang sudah diresmikan untuk tetap bersih, terus dihindari dari berbagai macam kerusakan. Kemudian struktur pidato. Struktur pidato itu ada 3. Pertama pembukaan, yang kedua isi, yang ketiga adalah penutup. Jadi struktur teks pidato itu ada 3, pembukaan, isi, dan penutup. Tidak ada yang namanya pidato, pembukaan, dan isi saja, penutupnya tidak ada. Jadi struktur teks pidato ada 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Nah, kita akan bahas pembukaan seperti apa, isi seperti apa, penutup seperti apa. Kita jelaskan sekarang. Penjelasan struktur teks pidato. Yang pertama adalah struktur teks pidato yang pertama adalah pembukaan. Bagian ini terdiri atas salam pembuka dan kalimat sapaan pada hadirin. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 12 Madiun, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat. Tentunya tidak ada halangan suatu apapun. Itu namanya pembukaan. Kemudian selanjutnya adalah isi. Isi ini
bagian yang berisi gagasan yang hendak disampaikan oleh pemberi pidato. Gagasan yang hendak disampaikan oleh pemberi pidato. Mau menyampaikan tentang kebersihan lingkungan boleh, mau menyampaikan tentang kedisiplinan boleh, mau menyampaikan tentang perpisahan juga boleh. Itu namanya isi. Kemudian penutup. Di dalam penutup ini adalah bagian yang berisi salam penutup. Pada bagian ini terkadang juga mengandung kesimpulan pidato. Contohnya, itulah yang dapat saya sampaikan dalam pidato singkat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman dalam hal meningkatkan kedisiplinan atau bagaimana. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Kemudian di dalam pidato itu juga terdapat fakta, data, dan artikel ilmiah dalam teks pidato. Ini bukan artikel ilmiah, yang betul ada kata ilmiah dalam pidato. Jadi ketika kita berpidato, kita harus juga menyampaikan fakta. Fakta itu apa? Hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, atau hal atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan data adalah keterangan yang benar dan nyata. Sedangkan kata ilmiah adalah kata-kata yang berdasarkan ilmu pengetahuan tertentu. Jadi di dalam pidato itu kita harus menyampaikan fakta, data, dan juga terdapat kata-kata ilmiah. Misalkan pidato tentang ilmu IPA. Di dalam ilmu IPA itu ada atom. Atom itu juga termasuk kata ilmiah. Kemudian bait adalah kata ilmiah dari bahasa dan sastra. Ejaan juga kata ilmiah dari ilmu bahasa. Jadi kata-kata ilmiah itu kata-kata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata-kata yang bersifat ilmu, kata-kata yang biasanya terdapat pengertiannya, istilahnya seperti itu. Itu namanya kata-kata ilmiah, kata-kata yang bersifat ilmu pengetahuan.